Bapak siapa namanya? Weli Manua. Weli. Weli Manua. Weli Manua. Weli Manua, coba boleh duduk Pak. Nah ini saraf kejepit. Jadi teman-teman tidak boleh sembarangan dengan sakit pinggang. Sudah diponis saraf terjepit Pak Weli ya? Iya, iya. Oke. Nah jadi sudah diponis saraf kejepit dan nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya membantu Pak Weli Manua ya dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia. Nah coba berdiri Pak. Ini buat berdiri saja susah teman-teman ya. Jalan nah harus begini. Boleh maju Pak ke sana. Oke. Nah jadi jalan pun kadang-kadang harus dibantu Pak ya. Nah jadi jalan begini teman-teman. Oke, masuk Pak. Ya, oke. Nah, jadi nanti saya mau pijat Pak Weli Manua ini. Oke. Ke sana, Pak. Oke, ya bagus. Ya, ini jalan saja susah, teman-teman ya. Nah, luar biasa jalan saja susah. Oke, boleh dulu baring di sini, Pak? Ya. Oke. Nah ini untuk cari posisi untuk baring di sini saja teman-teman ini susah sekali ya. Nah jadi Pak Weli ini kesulitan bahkan untuk baring saja ya itu sangat berat sekali. Nah harus cari posisi Pak ya. Nah harus cari posisi untuk berbaring. Jadi luar biasa ya. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana jika sakit pinggang yang berubah menjadi saraf terjepit. Nah, saya akan memijat Pak Weli Manua. Oke, teman-teman. Jadi ini Pak Weli itu buat balik susah, Pak ya. Buat balik badan itu berat sekali ya. Sangat berat. Nah, ini ya, balik badan susah sekali. Sakit, Pak ya. Nah, tidak terlalu. Tapi kadang timbul rasa sakit yang susah pada saat balik itu susah sekali ya. Nah, Pak Weli ini diantar oleh anak-anaknya. Nah, ini dia ya. Ada istrinya. Nah, ini anaknya luar biasa dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, ini dua-duanya masih jomblo, teman-teman ya. Desa Laikit, Pak. Ya, Desa Laikit. Desa Laikit. Nah, Desa Laikit, Kecamatan di Membe. Kecamatan di Membe, Minahasa Utara. Jadi saya akan bantu. Tadi teman-teman sudah lihat jalannya. Nanti setelah selesai terapi, teman-teman boleh lihat hasilnya ya. Ikuti dulu cara terapinya. Oke. Selalu begini. Oke. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita mengatasi sakit pinggang? Jadi saya kasih tahu titik-titik pijatnya. Ya, ini yang pertama di sini biasanya itu akan agak sangat sakit ya. Sakit pada bagian ini ya. Kemudian biasanya sakit pada bagian ini. Nah, kemudian pastikan dulu otot betis tidak ketarik ke atas karena itu bisa membuat penderita sakit pinggang bisa menjadi sakit yang sangat hebat pada saat sakit pinggang datang, kemudian ketarik ke otot paha. Nah, cara menyelesaikan sakit ini sakit sekali ya. Boleh dilihat ya. Ini sakit sekali itu ekspresi Pak Weli ya pada saat saya tekan di bawah itu sangat sakit sekali. Nah, ini teman-teman di bagian ini ya. Jadi bisa ditarik dari atas ke bawah begini, kemudian tekan pada bagian ini. Tekan pada bagian ini untuk kasus yang saraf kejepit. Nah, kenapa harus diselesaikan di sini? Karena masalah utama yang biasa saya temui adalah juga sakit pada bagian ini, ya. Jika ini saya tindis, ini sakit sekali ya. Nah, jika ini saya tindis, teman-teman, Pak Weli ini sangat kesakitan. Nah, ini sakit, tapi kalau ini mau dihilangkan rasa sakitnya, kita bisa menekan pada bagian belakang mata kaki seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini pada bagian belakang mata kaki itu ditekan seperti ini ya, dengan menggunakan ini begini
Nah, itu rasanya sampai ke sini dan telapak kaki biasanya ya. Teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan share videonya. Dengan membagikan video ini, teman-teman ikut membantu orang-orang yang sakit pinggang. Dan jika cara pemijatannya diikuti dengan benar, maka saya yakin insya Allah bisa minimal mengurangi rasa sakitnya itu sendiri ya. Nah, cara pijatnya tadi ditarik dari atas begini, terus tarik ke bawah seperti ini ya. Teman-teman bisa menarik ke bawah seperti ini, kemudian tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Jika rasa sakitnya ini sudah berkurang, maka rasa sakit pada bawah, bagian bawah ini pun sudah berkurang ya. Betul Pak ya, sudah mulai berkurang. Tidak seperti tadi. Ya. Pak Weli ya. Masih sakit. Nah, berarti masih harus dipijit pada bagian belakang mata kaki ya. Kemudian kasih lemas Pak. Nah, ini ya. Ini ternyata pernah keseleo teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melihat ini di sebelahnya ya. Teman-teman bisa melihat setelah ini dipijat di sini sakit sekali. Nah, ini penyebab sakit pinggang Pak Weli ya. Nah, ini bisa dipijat dengan cara seperti ini teman-teman. Kemudian merenggangkan seperti ini. Nah, ini direnggangkan, tekan di sini, kemudian menekan seperti ini, tekan set. Kalau ada bunyi ya, kalau ada bunyi biasanya itu terasa krek krek, dan rasa sakit di sini pun tidak terlalu sakit lagi. Betul Pak Willy? Sudah ada perubahan? Ini kena ya. Nah, ini sakit sekali, ini sakit sekali. Inilah yang membuat sakit pinggang sedemikian hebatnya sehingga Pak Willy tadi jalan saja agak tidak normal ya. Jalannya sedikit agak bermasalah. Nah, kemudian tekan begini ya. Ini titik-titik menyelesaikan sakit pinggang. Kalau diperhatikan dengan betul, insya Allah pasti akan bisa selesai. Nah, ini dia titiknya ya. Tekan begini. Kalau ditekan di sini itu naik ke atas begini ya, sampai ke paha bagian dalam. Nah, cek lagi begini, gerak-gerakkan begini supaya rasa sakit yang ada pada bagian ini bisa hilang ya. Nah, caranya supaya bagian ini bisa hilang sakitnya, ini saya menggunakan krim pijat ya. Tekan begini dari bawah ke atas seperti ini. Sampai di sini tekan, kemudian pindah lagi ke bawahnya dan tekan kembali. Tarik dari bawah ke atas seperti ini, kemudian cek lagi di sini. Kalau sakitnya sudah berkurang, berarti sumber penyebab sakit pinggang itu sudah mulai perlahan berkurang. Nah, jika cara pijat ini Anda lakukan teman-teman dengan benar, maka saya yakin sakit pinggang minimal bisa berkurang rasa sakitnya. Tetapi dari pengalaman saya, banyak penderita sakit pinggang yang bisa terbantu dengan cara pijat yang saya lakukan seperti ini. Oke. Nah, kembali diulangi di sini, tarik dari atas ke bawah. Ini rasa sakitnya sudah berkurang ya, tidak seperti tadi Pak Weli ya. Betul? Sudah berkurang. Nah, ini bisa dilihat ekspresinya. Walaupun tadi sudah saya di sini sedikit saja sudah sakit, tetapi sekarang sudah tidak sakit lagi walaupun saya sudah keras. Betul Pak Weli ya? Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Kemudian ini tadi di sini sangat sakit sekali, sekarang sudah berkurang juga Pak ya. Oke. Dan di sini kita cek lagi, ini sudah mulai berkurang juga ya. Teman-teman, saya ini mijit lebih keras lagi. Betul ya? Nah, ini ujungnya sedikit ini. Nah, ini masih sakit tetapi nanti ini akan hilang setelah posisi tengkurap. Nah, kemudian tekan begini ke atas dan memijat pada jari kaki itu untuk merelaksasi otot-otot, merelaksasi urat-urat tendon ya, merelaksasi jaringan-jaringan saraf supaya kembali berfungsi ya. Nah, ini teman-teman sakit sekali ya. Tapi jika cara pijat jari kaki ya, seperti pada video yang lain di channel ini, teman-teman bisa belajar bagaimana caranya
tetapi ini tidak boleh memijat lebih dari 1 menit. Karena jika lebih dari 1 menit, maka itu bisa akan membuat cedera pada jaringan sarafnya itu sendiri ya. Memijat tidak boleh harus keras, tidak boleh harus menyakiti orang yang kita pijit, tetapi bagaimana kita menekan pada bagian yang semestinya harus dipijat. Oke. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Bantu tukang pijet dong, supaya ada tukang pijet yang jadi YouTuber di Indonesia. Ya. Oke. Klik subscribe di bawah video ini. Jika tulisannya masih berwarna merah, klik supaya berubah jadi warna hitam. Jadi jika saya upload video, kemudian nanti jika saya live, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Oke. Nah, ini sudah mulai berkurang, sudah tidak kaku lagi. Ini sudah mulai berkurang, betul Pak Willy ya? Nah, kalau tadi saya tekan pada bagian ini itu sakit sekali, sekarang sudah tidak sakit. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau pijat sakit pinggang, pijat yang gejala saraf terjepit dilakukan dengan benar, maka saya yakin sakit pinggang akan hilang dan bisa sembuh ya. Jadi sakit pinggang bisa sembuh jika melakukan pemijatan dengan benar. Nah, ini dia teman-teman dari yang sebelah ini ya. Teman-teman bisa lihat ini di bagian paha, ujung otot paha yang dari atas ditarik dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian yang dari luar juga ditekan-tekan seperti ini ke arah dalam. Kemudian cek apakah lutut bermasalah. Cara cek lutut bermasalah itu dari sini. Kalau di sini terasa sakit, ya ini memang terasa sakit ya. Pada kasus sakit pinggang secara umum bermasalah. Kemudian tekan pada titik ini dan cek pada titik ini ya. Ini titik bermasalah lagi ya. Dan orang yang pernah keseleo biasanya kalau ditarik dengan seperti ini itu ada nih krek bunyi ya. Nah, ini bunyi teman-teman ya. Nanti pada saat posisi tengkurap itu lebih keras lagi bunyinya biasanya. Jadi ikuti terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan share videonya ya. Nah, bantu tukang pijit supaya jadi YouTuber, karena belum ada YouTuber ya. Ya, dari tukang pijit yang sampai jutaan subscriber ya. Nah, teman-teman, silakan bagikan video ini setelah Anda menonton supaya banyak orang yang sakit pinggang yang terbantu. Nah, ini tidak seberapa sakit teman-teman, lebih sakit yang sebelah kanan tadi. Nah, cara menghilangkan rasa sakit di bagian ini, teman-teman bisa pijat pada bagian ini, di bawah mata kaki seperti ini. Pijat seperti tekan, kemudian tarik ke atas sedikit seperti ini ya. Nah, ini adalah cara efektif untuk menghilangkan keluhan pada betis, bisa yang sakit betisnya, kemudian yang sakit pada bagian tulang kering bagian depan di sini. Jika malam suka pegal, nah itu dengan cara pijat seperti ini bisa hilang. Ya, kemudian meremas-remas seperti ini, lalu pijat pada jari kaki. Seperti ini. Oke, yang belum subscribe, cocol tulisan warna merah yang ada di bawah video ini ya. Ada tulisan subscribe. Nah, bantu tukang pijit supaya bisa jadi YouTuber. Pengen juga jadi YouTuber, tapi penonton masih kurang, subscriber masih kurang, belum bisa mengalahkan Deddy Corbuzier. Nah, bantu ya teman-teman. Nah, jadi ini cara pijat jari kaki. Tutorialnya ada di channel ini, cara pijat jari kaki yang betul. Nah, jadi tidak boleh ya terlalu keras di sini. Jangan sampai setelah selesai pijat kita memberikan rasa sakit pada orang yang kita pijat. Seharusnya sebelum pijat sakit, setelah pijat tidak sakit lagi. Betul tidak? Nah, bagikan channel, bagikan teman-teman ya. Subscribe, like, dan share videonya sambil belajar pijit. Jadi saya mengajak teman-teman ya, saya berbagi tutorial untuk pijat memijat itu bukan berarti harus jadi tukang pijit, tetapi minimal jika ada keluarga yang sakit, minimal bisa dibantu mengurangi rasa sakitnya ya. Oke. Nah, yang belum subscribe silakan untuk subscribe ya. Oke, setelah pemijatan dilakukan seperti itu, coba gerakan lutut seperti ini ya. Nah, ini kalau yang lututnya sakit, untuk ibu-ibu, bapak-bapak
teman-teman ya yang masih jomblo, yang sudah punya pasangan ya, pijat seperti ini lututnya, sering menggoyang-goyang lutut seperti ini, itu akan sangat efektif ya, bisa merangsang produktivitas hormon ya. Kemudian untuk ibu-ibu yang sudah menopause itu supaya lututnya tokcer terus. Kemudian ibu-ibu muda tentunya menghindari menopause dini, karena biasa orang-orang yang sudah menopause itu rata-rata punya keluhan pada lutut. Oke, bagikan live-nya teman-teman, bagikan ini videonya, subscribe, like, dan share. Klik tanda jempolnya, kemudian komentar jika ada pertanyaan ya. Mau ngajak kenalan boleh. Nah, tetapi sayang, status saya sudah tidak jomblo lagi. Status duda. Bukan duda juga, Pak. Nah, balik badan, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya berbagi pengalaman teknik dasar bagaimana cara pijat untuk yang sakit pinggang. Nah, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, boleh lihat ya. Nah, setelah pemijatan seperti itu dilakukan, nah ini dia. Tekan pada bagian ini ya. Nah, tekan pada bagian ini di tulang bokong, kemudian turun ke bawah begini. Biasanya orang yang sakit pinggang itu sangat sakit sekali pada bagian ini ya. Ini sangat sakit sekali, betul Pak ya? Ini sakit, nah ini sakit sekali ya, tidak bersuara tetapi sangat sakit sekali. Jadi teman-teman, subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan tutorial pijat refleksi. Tutorial pijat sakit pinggang itu sudah ada beberapa di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi bantu untuk subscribe, like, dan share video ini. Bagikan kepada orang lain, minimal bisa membantu orang lain yang sakit pinggang untuk mengurangi rasa sakitnya. Dan insya Allah jika cara pijatnya dilakukan dengan benar, maka saya yakin bisa membantu memberikan kesembuhan pada orang yang sakit pinggang dan kadang-kadang divonis saraf terjepit. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah sumber sakit pinggangnya dari bagian ini pergelangan kaki, nah teman-teman bisa didekatkan kameranya ya. Ini bunyi ya, ini bekas keseleo. Nah, ini bunyi. Nah ini sakit sekali. Inilah penyebab sakit pinggang yang mengunci otot urat-urat tendon itu saling bertumpuk pada bagian ini sehingga sarafnya jadi tertekan, kemudian naik sakit pada bagian bokong. Oke. Jadi teman-teman silakan subscribe untuk mendapatkan tutorial lengkap cara pijat sakit pinggang. Nah, ini dia. Salah satunya Pak Weli dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saya pijat di Kota Mabagu, Sulawesi Utara, Indonesia. Ya, dengan membagikan video ini, teman-teman berbagi kebaikan dan pengetahuan tentang salah satu penyebab sakit pinggang karena pernah keseleo di masa lampau yang menyebabkan gejala awalnya sakit pada bagian betis belakang, kemudian sakit pada paha bagian belakang, jika berdiri lama itu sakit sampai ke bagian bokong. Oke teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan share videonya. Jadi itu satu ya. Sekarang yang kedua kita selesaikan. Nah, teman-teman bisa memijatnya secara bersamaan dulu untuk melihat di bagian mana yang paling sakit. Biasanya kalau ditekan, nah ini yang kanan yang paling sakit. Kalau tangan saya sudah punya alat pendeteksi sakit, teman-teman. Sudah connect ya. Ini sakit sekali, ini tidak sakit. Betul, Pak? Betul ya? Nah, jadi ini tidak sakit, ini sakit sekali pada bagian kanan. Nah, cara menyelesaikannya teman-teman, nah ini ditarik ke bawah dulu ya, seperti ini. Bisa 2-3 kali, bisa 4 kali boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan sampai ratusan kali ya. Nah, kemudian kita cek lagi pada bagian ini. Kalau ada masalah, ini adalah salah satu penyebab sakit pinggang yang saya yakini betul. Kalau ini sudah dibereskan, sakit pinggang sedikit agak berkurang rasa sakitnya. Nah, ini bunyi ya.
Nah, ini bunyi teman-teman ya. Nah, ini bunyi ya. Nah, nanti saya akan tutorialkan bagaimana cara menyelesaikan keseleo yang sudah lama. Tunggu video selanjutnya ya. Oke. Nah, ini sudah berkurang rasa sakitnya, betul Pak ya? Iya. Nah, ini sudah berkurang rasa sakitnya. Yang sini juga sudah mulai berkurang, betul ya? Nah, setelah diselesaikan pada bagian ini. Nah, sekarang kita selesaikan pada bagian atas. Oke. Ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini caranya seperti ini ya. Pada bagian tulang bokong, ini tulang bokongnya ada di sini. Ya, tekan seperti ini. Menggunakan jempol memutar. Ini di sebelah kanan sakit sekali. Ya. Ini di sebelah kanan sakit sekali, yang sebelah kiri tidak terlalu. Ya, betul Pak ya? Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau itu terasa sakit di tes pada begini, tekan dulu di sini. Ya, untuk melonggarkan otot-otot pada bagian tulang panggul. Nah, teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Ya, kemudian naik lagi sedikit. Tetapi jangan terlalu frontal, tidak boleh ya. Nah, karena pada bagian ini sakit, maka yang harus dilakukan adalah tarik dari otot perut dulu begini. Karena orang yang sakit pinggang itu biasanya otot perut juga bermasalah. Nah, tarik seperti ini. Ini masih ada rasa sakit sedikit. Nah, sudah mulai berkurang sedikit. Tidak seperti tadi. Tetapi ini kasusnya karena ototnya sedikit agak tebal, ya, maka ini otot punggungnya nggak kelihatan ya. Nah, boleh teman-teman lihat ya. Nah, ini dia. Tekan pada bagian ini. Jadi tutorial ini saya yakini betul teman-teman. Bagaimana cara menyelesaikan sakit pinggang. Nah, tekan seperti ini ya. Di sisi kiri kanan tulang belakang sampai ke atas seperti ini. Nah, pada saat sampai di atas ini, teman-teman boleh mencubit besar seperti ini, karena bisa jadi otot punggung bermasalah itu sampai ke leher juga jadi tegang. Nah, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman boleh lihat ya, ini otot perutnya diselesaikan seperti ini. Tekanannya juga mungkin teman-teman bisa lihat bahwa saya menekan tidak terlalu dalam, tetapi tekanan pas gitu ya. Nah, seperti ini. Tekan agak memutar keluar seperti ini. Setelah rasa sakitnya mulai berkurang, teman-teman bisa memutar dari dalam ke arah luar. Tetapi ingat, satu telapak tangan dari ujung tulang ekor sampai ke atas ini tidak boleh kena pijat ya. Itu tidak boleh dipijat pada bagian itu. Nah, sekarang tekan dari bawah ke atas seperti ini, mengikuti sisi kiri kanan tulang belakang seperti ini sampai ke atas. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita cek kembali. Ini sudah mulai berkurang sakitnya, betul Pak? Ya. Nah, sudah mengangguk. Ya, sudah berkurang Pak ya? Ya. Nah, ini sudah mulai berkurang. Ini sudah mulai berkurang sakitnya. Saya sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Willy yang saya pijit. Sudah berkurang Pak ya? Ya. Sudah tidak seperti tadi Pak? Ya. Sudah mulai berkurang Pak? Ya. Nah, oke. Nah, sekarang dengan dua tangan sudah selesai, maka kita lakukan dengan satu tangan seperti ini ya. Lakukan satu tangan seperti ini ya. Ini yang memijit hanya jempol ya, hanya memijat saja. Kemudian menggerak-gerakkannya sedikit, agak memutar seperti ini. Menekan sambil memutar, menekan sambil memutar. Kemudian yang sebelah menekan sambil memutar seperti ini. Dan jika dilakukan dengan benar, maka rasa sakit pada bokong itu akan hilang.
bagikan video ini supaya bisa bermanfaat buat orang banyak teman-teman ya. Nah, yang belum subscribe silakan untuk subscribe, like dan share videonya. Setelah melakukan pemijatan di sini dengan satu tangan, ya, ini diikuti lagi dengan pemijatan satu tangan pada bagian ini, dari bawah ke atas. Ini hanya mengikuti, tidak menekan. Yang menekan hanya jempol. Sebelahnya juga begitu. Yang menekan hanya jempol. Ini hanya sebagai penopang supaya tenaga lebih kuat. Nah, seperti ini, ya. Kalau tadi sedikit ada rasa sakit pada otot punggung, itu lama-lama akan hilang jika pemijatannya dilakukan dengan betul. Seperti ini ya. Bagikan video ini supaya orang-orang yang divonis saraf terjepit bisa sembuh dengan bantuan teman-teman yang membagikan video ini. Dan jangan ragu-ragu untuk mempraktekannya, karena jika dilakukan dengan benar, maka saya yakin sakit pinggang akan sembuh. Ya, oke. Nah, sekarang kita tes. Sudah berkurang sakitnya, Pak? Sudah kurang ya? Oke, bisa dilihat ini sudah mengangguk. Sudah kurang? Oke. Sudah kurang, Pak ya? Oke. Nah, jadi teman-teman, setelah ini teman-teman bisa melihat bagaimana Paweli ya, cara jalannya. Bisa teman-teman bandingkan sebelum saya pijit dan sesudah pijat. Oke. Nah, silakan balik badan, Pak. Duduk dulu, boleh? Duduk dulu. Oke. Duduk dulu, ya. Duduk dulu, Pak. Oke. Duduk dulu. Ya. Oke. Ya, duduk boleh, Pak. Lurus kaki boleh? Ya, oke. Nah, oke, tahan dulu, Pak. Jadi ini teman-teman, sakit pinggangnya memang sedikit agak serius. Jadi mau dibantu dengan tangan ketiga. Nah, ini bisa Anda lakukan teman-teman, tetapi harus berhati-hati ya. Ini dari bawah ke atas seperti ini, di sisi tulang punggung. Jangan pas di tulang punggungnya langsung. Pertama-tama kita harus lakukan seperti itu. Jadi di sisi kiri kanan tulang punggung, kemudian di tengah, tetapi di tengah tidak boleh terlalu frontal ya. Dari bawah ke atas seperti ini, pelan saja. Jika ada benjolan pada otot punggung, itu tidak boleh menekan terlalu dalam ya. Nah, tekan seperti ini saja dulu. Direlaksasi saja dulu ya. Karena ini kasus Paweli sedikit agak sakit pada tulang bagian tengah ya. Nah. Oke, sudah lebih mapan terasa duduk begini, Pak ya. Ya, sudah lebih enak. Ya, tadinya kalau duduk begini sakit sekali. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, setelah selesai pemijatan seperti itu, teman-teman, biasanya tulang bokong kan menyisakan rasa sakit di sini ya. Nah, teman-teman bisa condongkan dulu badan orang yang kita pijit ke depan, kemudian topang pakai lutut begini. Tarik ke belakang seperti ini. Relax, kemudian ke depan lagi. Ya. Lutut kita masuk kembali, kemudian relax. Ya. Tetapi tidak boleh meleset pada bagian tulang bokong. Bukan tulang ekor ya, bukan tulang punggung yang ditopang, tetapi tulang panggul. Tulang panggul itu adanya di samping sini ya. Nah, jadi lutut kita dari arah luar. Oke. Nah, sekarang berdiri, Pak. Oke. Ya, berdiri boleh. Ya. Oke. Ya. Nah, berdiri boleh. Ya, oke. Pelan-pelan, Pak. Nah, oke. Biasanya susah berdiri begini. Susah. Nah, sekarang coba berusaha untuk berdiri. Ya, bagus. Oke. Ya, oke. Berdiri boleh. Ya. Coba, saya bantu dulu. Oke.
Ya, oke. Jalan. Jadi yang perlu diketahui ini pernah operasi ya? Belum. Suntik dari Suntik. Pernah disuntik ya? Oke, jalan dulu Pak, pelan-pelan. Oke. Ya. Nah, jalan. Oke. Sekarang jalan sendiri. Ya, oke. Nah. Ini jalannya sudah sedikit agak tegap. Balik lagi Pak. Balik lagi boleh. Nah. Ya. Oke. Bagaimana? Sudah terasa lebih ringan untuk melangkah Pak ya? Iya. Oke. Nah, jadi latihannya ini supaya otot pada bagian paha bagus. Nah, untuk melatih orang yang saraf terjepit, teman-teman turun dulu sedikit, gerakan agak jongkok Pak. Pelan saja dulu, jongkok, terus berdiri. Set. Nah, begini ya. Oke, jongkok, berdiri. Sambil kita bantu sedikit, tetapi tekanan lebih kepada orang yang menderita saraf terjepit itu sendiri. Nah, ini latihannya. Berdiri lagi, oke. Nah, sekarang Pak Welly jalan. Oke, jangan ragu-ragu Pak. Ya, jalan normal, jalan normal. Oke, menghadap ke sini lagi Pak. Oke. Ya. Iya. Oke. Bagaimana rasanya? Lebih ringan melangkah Pak ya? Lebih ringan. Ya. Rasa sakit di belakang? Coba kurang. Sudah kurang. Sudah kurang Pak ya. Oke teman-teman, subscribe, like, dan share videonya. Ikuti tutorial pijat hanya di Pijat Indonesia. Salam sehat. Boleh sapa penonton Pak? Dari Minahasa Utara. Dari Minahasa Utara. Oke, salam buat semuanya. Salam dari Minahasa Utara ya. Untuk teman-teman di Indonesia dan di mancanegara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.